नूरे फुर्का है जो सब नूरों से अजला. Al-Quran bukan sekedar kitab bacaan, tetapi petunjuk hidup yang harus diamalkan dalam setiap langkah manusia. Pendiri Jemaat Muslim Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menegaskan bahwa seorang muslim sejati tidak cukup hanya membaca Al-Quran, tapi harus menjadikannya sebagai panduan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Beliau mengingatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, surah Al-Furqan ayat 30, ketika Rasulullah SAW berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan." Karena itu, jihad terbesar dalam Islam, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 52, maka janganlah mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran ini, jihad yang besar. Jadi jihad yang besar menurut Al-Quran bukan dengan cara berperang, melainkan berjuang menyebarkan ajaran Al-Quran melalui tulisan, keilmuan, dan juga akhlak yang mulia. Inilah jihad yang sejati, yang membangkitkan cahaya Al-Quran agar selalu menerangi dunia. Semangat ini diwujudkan dalam gerakan penerjemahan Al-Quran yang dilakukan oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah sejak awal abad ke-20. Khalifah Ahmadiyah yang kedua, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu an, meluncurkan proyek global penerjemahan Al-Quran ke seluruh bahasa utama di dunia. Hingga kini, Jemaat Ahmadiyah telah menyelesaikan terjemahan Al-Quran ke dalam lebih dari 80 bahasa dari target 100 bahasa dunia. Banyak di antaranya merupakan terjemahan pertama kali dalam sejarah umat Islam, seperti dalam bahasa Swahili, Yoruba, Zulu, Tagalog, dan beberapa bahasa Eropa Timur. Artinya, hampir setengah dari total terjemah Al-Quran ke bahasa di dunia bersumber dari hasil penerjemahan Ahmadiyah. Dengan demikian, Ahmadiyah menjadi salah satu pelopor penyebar Al-Quran di dunia. Dalam konteks Indonesia, Ahmadiyah termasuk pionir dalam penerbitan tafsir dan terjemah Al-Quran. Sejumlah studi filologis menyebut bahwa tafsir Ahmadiyah yang rasional dan ilmiah turut mempengaruhi semangat dari redaksi awal terjemahan resmi Al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1965 hingga 1974. Bahkan bagian mukadimah dari Al-Quran Departemen Agama tersebut menampilkan bab-bab edukatif dengan mengambil referensi dari buku pengantar mempelajari Al-Quran karya Khalifah Ahmadiyah kedua yang membahas sejarah Al-Quran, sejarah Nabi Muhammad SAW, struktur kandungan, mukjizat, serta keutamaan membaca Al-Quran. Warisan intelektual Jemaat Ahmadiyah terhadap Al-Quran adalah warisan untuk semuanya. Misi agung menerjemahkan Al-Quran ke dalam setiap bahasa dunia bertujuan agar setiap insan dapat membaca firman Tuhan dengan bahasa ibunya sendiri. Sebagaimana sabda dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Al-Quran adalah samudra ilmu. Siapapun yang tenggelam di dalamnya akan menemukan permata kebenaran.